Ini entah kenapa ada isu lagi muncul, tapi ini isu lama sih, isu lama. Yaitu Pak Jokowi mau masuk Golkar. Ini kenapa kira-kira ya? Apakah pendukung-pendukung dari Pak Jokowi udah mulai gerah dan geram? Pak Jokowi dikecilkan karena sekarang tidak punya partai, cuman jadi rakyat biasa di Solo, ya kan? Dia diserang terus sama lawan-lawan politiknya yang tidak berhenti menyerang bahkan ketika Pak Jokowi sudah jadi orang biasa. Mungkin ini pendukung-pendukungnya geram. Ini Pak Jokowi harus kita angkat lagi nih, punya kendaraan politik lagi dan punya apa istilahnya power yang sejajar dengan lawan-lawan politiknya biar bisa serang balik. Mungkinkah begitu? Pak Jokowi dikabarkan bergabung dengan Partai Golkar melalui ormas pendiri partai, Pak. Kalau memang Pak Jokowi serius ingin menjadi ketua umum Golkar, menurut saya tidak terlalu sulit juga. Diketahui beberapa waktu terakhir sejumlah partai sudah menyatakan siap Jokowi dan keluarganya setelah mereka dikeluarkan dari PDIP. Jadi bagi kami Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Selamat datang di Sudut Pandang teman-teman semuanya. Kita akan membahas bagaimana akhir-akhir ini muncul lagi isu Pak Jokowi dan Gibran bisa masuk ke dalam Partai Golongan Karya. Menurut kalian gimana? Pak, ada kabar di Jakarta bahwa Pak Jokowi dikabarkan bergabung dengan Partai Golkar melalui ormas pendiri partai, Pak. Tapi apakah memang ada komunikasi ke arah itu, Pak? Mungkin. Enggak. Artinya itu cuma isu-isu seperti biasa ya Pak ya? Seperti biasa. Tapi kalau untuk ke depan rencana Pak Jokowi terus diisukan seperti ini enggak? Yang paling gencar kan Golkar Pak. Atau sudah memutuskan partai apa Pak? Udah. Siap. Terima kasih. Iya, foto. Lagi-lagi Pak Jokowi membantah isu-isu aja itu, ya kan? Karena akhir-akhir ini ada sebuah isu kan katanya partai-partai atau organisasi massa pendiri Partai Golkar, 3 organisasi yaitu Kosgoro 57, kemudian MKGR, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau SOKSI ini sedang ngumpul gitu, ulang tahun atau apa gitu saya lupa. Nah ini katanya mengundang Jokowi, mau mentasbihkan Jokowi menjadi kader Golkar katanya. Tapi kemudian dibantah oleh Pak Jokowi, itu isu saja. Tapi pun kalau misalkan Pak Jokowi masuk ke dalam Partai Golkar, ini ada yang menganalisa Jokowi itu cocok di Golkar memang. Kelebihan Pak Jokowi yang paling hebat itu adalah bahwa daya jelajahnya itu di masyarakat itu sangat tinggi, itu sangat kuat gitu. Nah, Partai Golkar ya misalnya ya, Partai Golkar itu sudah berganti kepemimpinan beberapa kali, tetapi saya belum ketemu seperti yang Bang Akbar Tanjung. Dan saya pernah dapat satu cerita ya bagaimana Bang Akbar itu agak sering mengajak Bang Ruhut Sitompul pada waktu itu. Karena Bang Ruhut itu dia memancing antusiasme rakyat. Lagi top Bang Poltak ya, lagi top-topnya tuh. dengan sinetron Gerhana ya, dan dicat rambut kuning ini kan julukan Bang Poltak Raja Minyak itu kan. Gitu. Dari Medan. Nah, Bang Akbar itu membutuhkan figur pendongkrak, vote getters kayak siapa? Bang Poltak atau Bang Ruhut untuk menarik crowd. Kalau ini nggak perlu ya. Nggak perlu, dia sendiri lebih populer daripada Bang Poltak. Energi banyak. Ya. Popularity vote getter lengkap. Jadi Bang Galing nih. Betul. Bang Ruhut pengalaman Bang Ruhut dengan Bang Akbar itu diduplikasi oleh Pak Hadi Utomo dan Demokrat. Waktu Pak Hadi terpilih jadi ketua umum, ya beliau juga bukan figur yang populer ya, bahkan jauh di bawah Bang Akbar kan popularitasnya. Itu dia jurusnya ajak Ruhut kemana-mana. Dari iya. Barang sama bos. Iya. Canggih nih barangnya. Iya. Baru tante. Dia cerita kemarin di sini, Bang. Kan begini, kalau Pak Hadi ketua umum gitu ya datang ke satu daerah, lalu masyarakat itu diem gitu, anyep, siapa orangnya?
kan Iya, garing benar, banget, benar. Bos. Luhut tuh fungsinya itu. Sebelum ada influencer zaman sekarang, sebelum ada Raffi Ahmad, belum. ada gitu-gitu Wah, ya. nah pendahulunya itu kakek moyangnya nama Ruth Sitompul. The origin of influencer itu Nah, keren. Sitompul itu. Udah kemarin kesini dia. Iya. Melik aku tante. Nah, itu gitu-gitu dia. ya kan. Nah, kalau Pak Jokowi nggak perlu kayak begitu. Dirinya sendiri adalah magnet. Orang udah kumpul. Oh, itu dia. Jadi menurut saya Iya, Pak ya. Jokowi ini masih akan sangat-sangat menarik. Tuh. Tapi juga analisanya adalah kalau misalkan Pak Jokowi itu mau menguasai Golkar, itu katanya gampang-gampang aja. Peluang itu nyata gitu. Kalau misalkan Pak Jokowi mau tuh bisa-bisa aja. Kalau memang Pak Jokowi serius ingin menjadi ketua umum Golkar, menurut saya tidak terlalu sulit juga. Tapi tadi kan sebelum 20 Oktober, itu bisa. Gitu. Nah artinya seperti kita ketahui Golkar ini sangat mudah untuk diajak merubah sikap terhadap apa yang sudah mereka miliki sekarang. Misalnya undang-undang atau apa, ADART itu bisa. Karena ini kan partai go public, tetapi kan ada pemegang sahamnya banyak. Pengertian kan begitu. Bukan berarti ini kalau partai TBK sama sekali orang bebas masuk, tetapi kebebasan itu dibatasi oleh para pemegang saham ini. Nah kalau para pemegang saham yang ada di Golkar ini, yang bukan satu orang, banyak sekali, mereka bersepakat untuk menerima Pak Jokowi misalnya. Kalau Jokowi memang mau sekarang menjadi ketua umum Golkar, itu saya kira tidak terlalu sulit. Ya, mungkin kalau Gibran itu ada kendala psikologis, muda lah macam-macam. Kalau Pak Jokowi enggak. Kan kembali lagi persoalan sejauh mana Pak Jokowi itu mau. Oke, jadi tinggal Pak Jokowi itu mau apa enggak. Kalau mau udah sikat itu barang. Bisa. Gampang. Apalagi orang-orang Golkar juga sudah condong ke Pak Jokowi, ada Pak Bahlil, ada Pak Airlangga dan macam-macam di situ kayak udah welcome banget dengan Pak Jokowi dan juga Mas Gibran gitu. Jadi gampang aja tuh. Diketahui beberapa waktu terakhir sejumlah partai sudah menyatakan siap Jokowi dan keluarganya setelah mereka dikeluarkan dari PDIP. Bahkan Jokowi diberi gelar anggota kehormatan oleh Golkar karena dianggap berjasa untuk negara. Tak hanya Jokowi, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga mendapat status kehormatan dari Golkar. Selain Golkar, Jokowi juga santer dikabarkan akan bergabung ke Partai Gerindra. Kabar itu mencuat setelah momen makan malam bersama Jokowi dan Prabowo di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. Wow, jadi gimana nih? Golkar apa Gerindra nih Pak Jokowi nih? Bahwa Pak Prabowo, Pak Jokowi itu dekat dengan Partai Golkar. Dan kedua, Pak Gibran itu mendapatkan mandat dari Partai Golkar melalui mekanisme Rapimnas resmi. Jadi bagi kami, Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Tinggal tentunya formalitasnya saja. Nah tentu Partai Golkar selalu terbuka terhadap kader-kader terbaik bangsa ini. Dan jelas Pak Presiden, Pak Jokowi adalah kader terbaik bangsa yang sudah bersama Partai Golkar di dalam 2 periode beliau. Pak Erlangga, hari ini kan Pak Prabowo bertemu dengan PKB rencananya pada pukul 1:30. Ini sudah dikomunikasikan ke teman-teman Golkar atau Kim? Jadi nanti tentunya ini kan proses silaturahmi. Nah tentu nanti akan dibahas di dalam pembahasan di Kim. Ya. Pak, artinya untuk Pak Jokowi ada sudah disiapkan posisi tertentu kah atau seperti apa di Golkar? Ya kalau posisi tergantung beliau. Karena beliau sekarang milik bangsa. Beliau milik semua partai. Dan saya dengarkan tentu Pak Prabowo juga beliau juga terbuka dengan Pak Presiden. Ya. Soal syarat harus jadi kader sekian tahun itu gimana Pak? Kalau menjadi anggota kan nggak ada syarat. Ya, terima kasih. Oke. Erlangga Hartarto pas waktu jadi ketum pernah mengatakan hal ini. Mas Jokowi lagi. Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah jadi bagian dari Partai Golkar. Sudah. Jadi gampang aja lah. Kalau misalkan pendukung-pendukung Jokowi ini mulai geram
Jokowi itu dilecehkan, dikecilkan, orang biasa aja ya kan. Itu didorong masuk Golkar aja. Ini partai besar tentu saja ya kan. Jadi kubu PDIP tidak akan dengan mudah lagi mengecilkan seorang Joko Widodo. Pak Jokowi itu sudah masuk Golkar ya sejak 2015. Sejak 2015. Tapi sejatinya Jokowi itu adalah kader Golkar sejatinya. Karena saya tahu Pak Jokowi itu pada saat masih jadi pengusaha di Solo. Dia pengusaha, dia pengurus asosiasi. Saat itu tahun 2003 ya, apa 2004 akan maju menjadi wali kota Solo. Ya. Wali kota Solo. Cari apa? Partai Pengusung. pengusung. Kalau Pak Jokowi itu kader PDIP, untuk apa cari Pengusung. pengusung? Langsung masuk. Itu artinya pas waktu di mana? Di Solo dan juga di Jakarta kalau tidak salah, itu memang PDIP sebenarnya tidak merestui, jadi punya calon lain mungkin ya. Jadi ini asumsi dari Ridwan Hisyam, anggota atau kader Golkar, yang mengatakan Pak Jokowi itu sejak 2015 sudah partai Golkar. Jauh banget berarti ya. Karena memang menurut Ridwan Hisyam, kedekatan antara Jokowi dan juga Golkar itu sudah terjalin cukup lama. Main asumsi aja deh. Kalau misalkan memang Pak Jokowi itu kader PDIP, kenapa pas waktu maju ke Solo itu masih safari ke partai-partai lain untuk mencari dukungan? Kan cukup PDIP aja. Itu asumsi dari Ridwan Hisyam. Makanya waktu itu Golkar ikut mendukung katanya. Menurut Cak Ridwan, bagusnya ke depan ini Golkar dipimpin siapa? Saya sudah bicara mulai dari awal. Tidak ada kader yang lebih baik daripada Jokowi. Loh kan bukan kader Golkar. Siapa ngomong? Oh, buktinya apa? Buktinya. Ah. Sejak 97 yang namanya Jokowi itu sudah kader Golkar Orde Baru. Oh, Golkar zaman Orde Baru. Orde Baru. Saya waktu itu ketua umum HIPMI tahun 90-95. Habis itu ketua real estate. Jokowi itu HIPMI di Solo. Ketua Asosiasi Mebel Indonesia Asmindo Solo Raya 97-2002. Gak ono zaman ketua organisasi zaman itu lah gak Golkar. Siapa bro ketua umum Asmindo ini waktu itu? Bob Hasan. Ya. Bob Hasan itu pengurus DPP Golkarnya Harmoko. Nggak mungkin saya ini ketua HIPMI karena Golkar. Zamannya Bambang Yoga Sugama. Di Jawa Timur sampai ketemu aku biar ya itu. Jadi cocok ya. Loh, tahun 2005 maju wali kota. Saya tanya sekarang, apa langsung ujuk-ujuk dia jadi calon wali kota? Golek surat rekomendasi. Datang ke Golkar. Di situ saya dibawa oleh Kus Raharjo, ketua Golkar Solo. Bawa Jokowi ke pusat. Pak Ridwan dukung pengusaha. Oh, tak dukung pengusaha. Oh, ini Golkar. Belum PDIP. Ya. Nah, cuman oleh Golkar karena kita waktu itu mempersiapkan calon lain sekda. Maka Pak Jokowi pindah lagi ke Pak Amin Rais, ke PKS. Dapat Amin Rais. Terakhirlah baru dapat PDIP dengan syarat harus FX Rudi sebagai wakil. Akhirnya jadilah dicalonkan PDIP. Oh dulu. Kalau dia kader PDIP, otomatis sama itu ono apa? Nyari kemana-mana. Ya. Langsung aja kan. Langsung dari siapa? Langsung. Kalau yang kader PDIP ya Pak FX Rudi kan. FX Rudi sejak awal sudah ketua. Iki gak pengusaha, pemain bebas. Jadi itu asumsinya bagaimana Pak Jokowi itu sebenarnya dulu tuh tidak diprioritaskan oleh PDIP gitu ya. Yang PDIP waktu itu pertama kali jadi wali kota ya FX Rudinya yang itu memang kader PDIP. Jadi kenapa sekarang akhir-akhir ini muncul isu Pak Jokowi masuk Golkar? Kalau menurut kalian seperti apa? Coba tulis di kolom komentar ya.